Allah itu senantiasa ada di dekat kita. Jadi orang yang beriman itu orang yang selalu merasa bahwa Allah itu dekat. Mau di mana aja ada Allah. Di masjid ada Allah. Di kantor ada Allah. Lagi jalan ada Allah. Tugas ada Allah. Kalau di masjid ada Allah tapi di kantor nggak ada Allah kan jadi pada korupsi. Itu namanya iman. Anak apa ada di mana? Bukan di bulan, tapi di dalam. Istilahnya begitu. Dalam mana sih? Dalam toilet. Ah, tua bangket. Takut sama kuntilanak. Mana nggak ada undur. Ah, siwar kali matinya tuh Pak Haji. Keren doang bilang kuntilanak. Lihat mukanya tuh. Ah, bukan muka tuh corong minyak. Cuma kadang-kadang. Tadi ada. Ini sampai nggak kuat jalan gue. Ah, dari rumah ke sini kuat jalan. Tapi kan belum kelihatan, Pi. Gendong. Nganterin aja. Ayo, yuk. Jangan pakai gue. Apa ini sih Bang Opi? Motong kambing korban lo. Sini. Yang benar, Jok. Ayo Bang Opi. Lu mau naik ke sini? Gimana sih? Nempel aja ke kampret. Sono. Ini yang bener dong bercanda. Ini jangan distuannya. Mananya sih kantong minyan lo roboh. Aduh, berat banget dosanya dosa apa sih ini? Tahu nih Pak Haji. Kurang ajar lo, emosi deh. Kau dari mana aku banyak dosa? Berat tapi nggak bisa begini. Ngopi. Nggak kuat nih pegangan. Pegangan sih, pegang. Jangan terlalu nempel di tembok, pas sampai cicak. Cicak nggak kok aja makanya gini. Lo mau kemana? Sini, sini. Buruan. Mau naik gue? Iya apaan? Gue yakin Ika masih ada di sekitar sini. Terus kita harus nyari kemana? Kita tanya sama warga sini aja. Ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar di saat Abu Bakar lagi ketakutan dikejar ame orang kafir Quraisy. Kata Nabi Muhammad begini, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan pernah takut, Allah itu senantiasa ada di dekat kita. Jadi orang yang beriman itu orang yang selalu merasa bahwa Allah itu dekat. Mau di mana aja ada Allah. Di masjid ada Allah. Di kantor ada Allah. Lagi jalan ada Allah. Tugas ada Allah. Kalau di masjid ada Allah tapi di kantor nggak ada Allah kan jadi pada korupsi. Itu namanya iman. Jadi yang namanya percaya sama Allah itu yakin. Jadi nggak pernah takut dengan siapapun dan apapun. Percaya cuma Allah yang maha kuat. Tuh. Jadi kalau kita udah yakin Allah yang maha kuat, yang lain mah kecil. Nah tuh, Jali. Musuh ngapain ngantuk begitu? Bang Jali ngapa sih ngantuk? Ngantuk dia, 4:30 udah berangkat dari rumah. Ngaji. Syuting dahsyat. Yang bareng Raffi tuh. Ada musik-musik. Iya nonton. Kok malah ngerumpi yang lain? Bilangin biar Ustaz tahu. Lah ini masalahnya tahu sih Ustaz. Siapa Ustaz? Ngerumpi. Kan sini syuting orang gua kangen mancing. Sally, kapan gua diajak syuting dahsyat?
Haji ajak bandnya, ntar saya tampilin di Hah? sana ya. Emang ada band? Ada band. Saya mau latihan dulu ya, Pak Ustadz. Di sini band. Band tap yang ini. Hampir tuh gini biang. Abane Biang. Kawin. Ya, gue. Kawin dirayain. Kayaknya. Ya udah nih, kita tadi lagi ngomongin apa tuh? Lu sih. Ini lagi ngomongin masalah iman. Kemarin kan pada takut nih ngeliat kuntilanak katanya. Emang pada nggak yakin sih ame Allah. Kalau yakin ame Allah tuh harus mantep. Nggak ada yang perlu ditakutin. Sobret ngeliat. Dosennya banyak, saya sih Dia enggak. ngeliat pingsan. Dia ngeliat pisang. Pas dia ngeliat kuntilanak kayak pingsan. Enggak dia ngarang itu bohong. Kalau kita nggak pernah yakin dengan Allah setengah hati, maka Allah akan hadir juga setengah-setengah dalam hidup kita. Nggak boleh setengah hati, sepenuh hati. Yakin bahwa Allah tempat kita kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa Saya petugas dari rumah sakit jiwa, Pak. Loh, ini siapa nih? Ini pasien kami, Pak. Astagfirullahalazim. Coba balik. Mas, makanya kalau mau nangkap orang tuh lihat-lihat dulu. Harus objektif. Ada bukti-bukti yang akurat. Tuh, ini bisa jadi fitnah loh. Muna kan nggak tahu apa-apaan. Masa dia disangka pasien gila? Ini disangka, makanya dibawa tadi disangkain orang gila. Padahal bukan orang gila kan? Tuh, salah tangkap. Maaf, Pak Ustadz. Soalnya tadi dari belakang, saya lihat mirip banget. Mirip banget sama siapa? Itu mirip pasien saya yang bernama Ika. Ika. Ika tuh siapa Ika? Ika itu adalah pasien kami yang semalam mau dibawa ke rumah sakit, dia kabur, Pak. Ciri-cirinya si Ika itu kayak apa? Ya seperti ini. Nyamain lagi dong. Baju putih? Bajunya putih dan rambutnya terurai panjang, Pak. Sama seperti ini, Pak. Wah. Nih, jangan-jangan Jangan-jangan apa, Pak? ini harus diselesaikan secara cepat. Jangan sampai jadi fitnah. Ayo, mas berdua ikut saya, yuk. Ayo. Biar susah, ayo. Pak Ustadz, nih rambutnya tetap berai gini kagak diajak. Mau? Dulu tuh gimana sih? Masa bapak ditinggal sendirian di rumah? Pak Haji ketakutan ya? Diam lu, Bret. Haji ngeliat kuntilanak juga. Ya, Kan, Bret? Bener, Bang. Gimana kalau kita rame-rame ke bawah, kita buktiin ada apa nggak kuntilanak? Kan siapa tahu kuntilanak takut kalau kita ngeliat rame-rame. Itu yang takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, ini ada perawat pada nyari pasiennya yang kabur. Mas, jelasin dah. Kami sedang mencari pasien perempuan, Pak. Ciri-cirinya menggunakan pakaian terusan berwarna putih. Rambutnya terurai panjang. Berarti pasiennya kuntilanak juga dong. Bukan, manusia juga. Namanya Ika. Tangkis sekarang. Oh, jadi ini Iya, Pak. Ini yang bernama Ika. Ini pasien saya. Pak, mau dibawa ke rumah sakit ya, Pak? Iya. Nah, saya nitip ini, Pak, tuh, Pak. Emang saya gila juga Bang Jali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ternyata yang namanya manusia itu ujung-ujungnya bakal masuk ke kuburan. Makanya Rasul bilang begini, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini yang nyampein malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, hidup model bagaimana aja bebas, tapi kita bakal mati. Tuh ingat, bakal mati. Jadi kalau orang udah mati, udah. Alamnya bukan alam dunia lagi. Ada yang namanya alam barzah. Nggak ada tuh istilah orang udah masuk ke alam barzah, dia hidup lagi. Kalaupun ada istilah kuntil anak, suster ngesot,
memedi. Itu kan emang setan-setan lokal. Iya nggak? Lah di Amerika mana ada yang namanya kuntilanak. Beda daerah, beda makhluk halus. Itu sih sebenarnya cuman budaya aja. Di Islam mah nggak diajarin kita percaya sama yang begitu. Karena Allah kan menciptakan manusia jin. Bisa jadi jin itu menampakkan dalam bentuk apa yang kita pikirin. Tahu kan proyektor yang buat ngelihat layar tuh? Iya, yang suka layar tancap. Jadi proyektor itu menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Manusia juga begitu. Kalau lagi stres kepikiran